Wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertibnya di skip aja, nanti kelamaan. Sidang memberi persidangan batas masih tetap melakukan tata tertib tersebut, maka atas perintah bukti persidangan yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana dan juga tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2025, sidang perkara pidana norek perkara 877 garis miring PDR titik PDH garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan dengan terdakwa Ozora Himatana siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Majelis hakim disilakan untuk masuk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saran umum sudah siap mengikuti persidangan? Pada hari ini, Rabu tanggal 17 September 2025, sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama norek perkara 877 garis miring PDT BTH garis miring 2025 garis miring PN JKT Selatan dengan terdakwa Ozora Himatana Prasetyo, saya nyatakan dibukakan terbuka untuk umum. Kepada saudari jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan saudara terdakwa ke ruang sidang. Pada saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruangan persidangan. Jangan dibawa kalau tidak. Kamu jaganya jangan di. Ya, dia belum. Ya, jaga di situ. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Ya. Baiklah, saya akan menaikkan identitas saudara yang sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Nama Ozora Himatana Prasetyo, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 21 Agustus 2003, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Jerman Indah, agama Islam, dan pekerjaan sebagai mahasiswa. Apakah identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini benar, nih saudara? Iya. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya dalam keadaan sehat. Saya sehat di sini memperoleh ijazah sertifikat mengikuti persidangan ini. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh kuasa hukum? Iya. Mohon diperlihatkan surat kuasa dan surat pengacara. Untuk saat ini, perkara akan dipersidangkan di pengadilan negeri dan segala sesuatu perkataan yang ada di dalam persidangan mohon untuk didengarkan dengan baik. Selanjutnya, hakim anggota memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baik, silakan dibacakan saudari jaksa penuntut umum. Surat dakwaan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta. Atas nama terdakwa Ozora Himatana, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Jawa Jerman Indah,
alamat Jalan Delman Indah, agama Islam dan pekerjaan sebagai mahasiswa. Bahwa terdakwa Ozo Rahimatana pada hari Rabu 28 Agustus 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Delman, Kota Jakarta Selatan dengan sengaja dan dengan cara terdakwa menyiapkan objek sebagai alat penusuk dan bukan sebagai benda tubuh. Terdakwa menusukkan objek tersebut ke bagian vital tubuh korban beberapa kali yang mengakibatkan luka tekanan serius. Terdakwa juga memukul korban menggunakan gitar hingga mengakibatkan luka berat pada tubuh korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau premeditation, yaitu sebelum kejadian, terdakwa telah memikirkan, menyiapkan alat, dan menentukan tempat untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Pasal yang dilanggar yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana dirincikan di atas, diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 KUHP jika tidak ada pihak yang ikut serta, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tuntutan: berdasarkan hal-hal tersebut, JPU berpendapat bahwa terdakwa Ozo Rahimatana telah cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Baik, dari nasihat hukum terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan saudara jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia? Apakah saudari akan mengajukan eksepsi? Iya yang mulia. Baik, kepada saudari dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara Ozo Rahimatana tidak mungkin melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dan memakan korban. Saudara Ozo Rahimatana dikenal sebagai pribadi yang baik dan taat oleh keluarga dan teman-temannya. Saudara Ozo Rahimatana adalah pribadi yang sangat mementingkan pendidikannya. Saudara Ozo Rahimatana hanya berfokus terhadap kesiapan untuk mencalonkan diri menjadi ketua BEM di kampus. Bagaimana saudari jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Ada yang mulia. Meskipun saudari penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa saudara Ozo Rahimatana adalah pribadi yang baik, taat, dan memprioritaskan pendidikannya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saudara Ozo Rahimatana melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan kami memiliki barang bukti serta saksi-saksi yang memperkuat perbuatan. Apakah saudari jaksa penuntut umum telah siap untuk menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi ke persidangan? Majelis hakim yang terhormat, kami telah siap untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi untuk tindak pidana. Saudara terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Berapa banyak saksi yang dibawakan oleh saudari jaksa penuntut umum? Kami menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan ini yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Yang terhormat Panitera, mohon dihadirkan saksi pertama. Saksi atas nama Syarifah dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai saksi apa? Saksi di sini merupakan saksi ahli merupakan dokter forensik yang menemukan fakta-fakta tentang hal ini pandangan inisial DI. Baik, sebelumnya, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya untuk persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan dan diharapkan saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Syarifah Zulfi, tempat tanggal lahir 31 Desember 1972, usia 53 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Delima, agama Islam, pekerjaan dokter forensik. Apakah benar identitas ini milik saudari saksi? Identitas itu benar merupakan identitas saya yang mulia. Sebelum
Sebelum saudari saksi memberikan keterangan di atas persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu akan memberikan keterangan dan jujur selama persidangan dilakukan. Apakah saudari bersedia untuk bersumpah dan berjanji? Saya bersedia untuk bersumpah. Saudara saksi, sebelum memberikan pernyataan, terlebih dahulu saya akan memimpin sumpah. Mohon ikuti kata-kata saya sesuai dengan keyakinan agama saudari. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika saya berdusta, Jika saya berdusta, maka saya siap menerima konsekuensinya maka saya siap menerima konsekuensinya menurut hukum dan agama. menurut hukum dan agama. Dengan demikian, sesumpahlah diucapkan. Semoga Allah menjadi saksi atas ucapan saudari. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, saudari dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila saudari terbukti memberi keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana pidana selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudari mengenal dengan saudara terdakwa Ozora Himatana? Tidak yang mulia. Saudari saksi apakah mengetahui? Saya mengetahui terkait perkara apa sehingga saya diperiksa dalam kasus ini yang mulia. Bagaimana saudari mengetahui bahwa terdapat kekerasan dalam kematian para korban? Pada korban terdapat hasil rekaman pada bagian perut, letak pada tulang bagian lengan kepala, dan bekas luka hantaman pada tubuh. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk menyerahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah benar ini merupakan hasil otopsi dari para korban? Benar yang mulia. Silakan kepada saudari jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Terima kasih yang mulia, saudari saksi. Apa benar luka tikaman pada perut adalah hasil benda tajam? Benar, luka tersebut merupakan hasil tikaman. Pada umumnya ini merupakan saudari saksi. Apa benar tulang retak dan bekas luka di dalam organ akibat hasil hantaman benda tumpul? Benar yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, menurut hasil cek ulang sebelumnya perkara, kami beserta tim kami menemukan fakta bahwa terdakwa menemukan korban karena menemukan korban telah melanggar mewah. Hasil forensik kami menemukan bekas luka di bagian perut, tetapi tidak terdapat sidik jari pada tubuh korban. Apakah hal tersebut dapat membuktikan bahwa saudara Ozora Himatana yang membunuh korban? Tentu hal ini sangat rasional. Terdakwa mungkin saja memiliki motif dendam dan terdakwa memiliki keinginan untuk membunuh korban. Baik, pertanyaan dari kami sementara ini sudah cukup. Yang mulia. Hakim satu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Urusan ini belum ada yang ditanyakan ya. Hakim dua, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Untuk saat ini belum ada yang ingin ditanyakan. Baik. Apakah penuntut umum ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada yang mulia. Keterangan dari saksi dianggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Galang Sadewa dipersilakan
masuk ke dalam ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara dapat memperlihatkan kepada kami kartu identitas saudara? Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya meminta jawaban saudara untuk menjawab dengan jelas. Nama Galang Sadewa, tanggal lahir 9 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun, agama Islam, alamat Jalan Paus, pekerjaan mekanik. Apakah benar identitas ini milik saudara saksi? Benar, itu adalah kartu identitas saya yang mulia. Baik, Pak. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksiannya, terlebih dahulu saya akan memberikan kesaksian. Mohon ikuti kata-kata saya sesuai dengan keyakinan saudara. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika saya berdusta, maka saya akan menerima konsekuensinya. Akan menerima konsekuensinya. Maka saya siap menerima konsekuensinya menurut hukum dan agama. Maka saya siap menerima konsekuensinya menurut hukum dan agama. Dengan demikian, sumpah telah diucapkan. Semoga Allah menjadi saksi atas ucapannya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur oleh pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dimintai keterangan dalam sidang kali ini? Saya mengerti. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang terjadi di tempat saya bekerja. Yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang ingin kami tanyakan kepada saksi yang mulia. Apakah saudara saksi, bagaimana hubungan antara saudara saksi dengan terdakwa? Saya dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Saya hanya cuma sebagai saksi yang berada di kosan terdakwa yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah menemukan sesuatu hal yang ganjil dari korban beberapa hari sebelum kejadian? Ada yang mulia, pada hari di mana korban terbunuh, saya ditugaskan untuk membenarkan AC di kosan dekat TKP. Pada saat sedang membenarkan AC, ada suara teriakan korban dan suara keras akibat tantangan benda tumpul. Saya segera mengecek. Sempat saya melihat terdakwa berlari ke arah mobilnya. Lalu saya bergegas ke kamar kosan korban dan saya melihat bahwa korban sudah tewas akibat tikaman di bagian perut dan bekas luka akibat dari tantangan benda tumpul. Itu bukan hal yang kebetulan yang mulia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira hanya itu pertanyaan dari kami. Yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Silakan kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh hakim anggota 2? Ada. Terima kasih yang mulia. Apakah ada keterangan yang dapat memperkuat dakwaan bahwa saudara terdakwa Saudara Himatana terbukti melakukan tindakan pembunuhan? Ada yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.
melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam sidang kali ini? Apakah saudara mengenal korban? Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara melihat korban sering melukai diri sendiri? Apakah saudara melihat secara langsung korban membunuh dirinya sendiri? Apa yang saudara lakukan di kosan saat korban dibunuh? Saya sedang berkunjung ke kosan teman saya yang sama. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup sampai. Apakah saudara penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Apakah pada saat kejadian saudara hanya berdua dengan korban? Iya. Apakah korban sering menjauhi diri dari saudara? Iya. Apakah saudara telah menjawab pertanyaan dengan jujur? Ya? Kami rasa pertanyaan dari kami hanya sampai sini. Baik. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada Hakim 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang lain. Bagaimana Hakim 2? Ada yang mulia. Apakah pada saat kejadian saudara ada melakukan upaya untuk